Halo Sobat Nime yang duit lebarannya udah habis buat top up diamond. Waduh, udah nggak apa-apa. Sekali-sekali ya kan, setahun sekali. Belum tentu juga kan, tahun depan masih hidup. Mana tahu udah ditanam. Waduh. Dalam kesempatan kali ini kita lanjutkan lagi yuk Magic Emperor. Langsung aja kita gaskeun. Mereview sedikit dari part sebelumnya, saat ini Yivan mendapatkan pengakuan dan juga menjadi seorang ayah angkat. Dan anak angkatnya adalah Gu Santong, atau saat ini yang memiliki nama sebagai Xiao Sanji. Yivan juga bertanya kepada Xiao Sanji kenapa ia takut dengan petir ungu, apakah ia pernah melihat sebelumnya. Tapi Xiao Sanji mengatakan kalau ini adalah pertama kalinya ia melihat petir ini. Tapi anehnya, ia secara alami merasa ketakutan yang sangat luar biasa di sekujur tubuhnya ketika ia melihat adanya petir ungu ini. Dan hal ini berbeda dengan petir biasa, ia hanya membencinya, tapi ia tidak takut dengan hal itu. Mendengar hal itu membuat Yivan pun cukup bingung. Secara tidaklah mungkin seseorang takut secara alami dengan petir begitu saja. Dan Yivan pun yakin kalau bocah ini pasti memiliki suatu hubungan dengan petir ungu ini. Di sini Yivan pun juga bertanya, siapakah master dari Sanji ini? Siapa yang mengajarinya bertarung? Tapi di sini Sanji pun mengatakan kalau ia tidak tahu dan ia tidak memiliki guru ataupun master. Mendengar itu, Yivan pun cukup heran bagaimana bisa ia mencapai ranah Heaven tanpa memiliki seorang guru ataupun master yang membimbingnya. Di sini Sanji pun mengatakan selama yang ia ingat, ia sudah berada di ranah Heaven begitu ia lahir. Ia juga tidak memiliki teman dan juga keluarga. Yang ia tahu ia hanyalah mencuri tanaman herbal. Mendengar itu membuat Yivan pun semakin aneh dengan keadaan bocah ini. Dan Yivan pun menebak apakah mungkin bocah ini bukanlah manusia. Apakah ia memang terlahir sebagai monster atau binatang suci? Karena secara umum manusia pun dapat mencapai ranah Heaven dengan cara melakukan kultivasi yang merubah tubuhnya yang dari awalnya lemah menjadi kuat. Tapi memang ada beberapa kasus unik, yaitu beberapa makhluk yang terlahir cukup kuat. Seperti binatang roh yang dapat menjelma menjadi manusia. Apakah Gu Santong ini adalah salah satunya? Tapi di sini Yivan pun mengingat tentang sosok seorang pria yang pernah memberikan api hijau kepada dirinya. Dan sosok itu sangatlah kuat. Dan hal itu bukanlah sesuatu hal yang mustahil seperti Gu Santong ini. Tapi sebelum Yivan menyelesaikan asumsinya, tiba-tiba Xiao Sanji pun memanggilnya kembali. Xiao Sanji pun menyarankan agar mereka menggunakan hidungnya. Ya, hidung yang ia miliki ini sangatlah sensitif. Dan di masa lalu ia juga menggunakan indera penciumannya untuk terlepas dari suatu ilusi. Karena hidungnya ini tidak pernah menipunya. Dan di sini Xiao Sanji pun akan menggunakan hidungnya untuk dapat menemukan jalan keluar dari tempat ini. Mendengar itu, Yivan pun sedikit ragu, mengingat di tempat ini hanya ada pasir. Bagaimana bisa ia menggunakan penciumannya untuk keluar dari tempat ini? Di sini Yivan pun kembali berpikir, dan jika benar ada suatu kecacatan besar di tempat ini, bukankah itu berarti Kaisar Surgawi yang membangun arah ini sangatlah bodoh? Dan hal itu dapat diibaratkan sebagai ia mengunci pintu dan juga meninggalkannya di dalam. Tapi di sini Xiao Sanji pun tetap menggunakan hidungnya untuk melacak dan ia menemukan sesuatu yang menarik. Dan itu mengejutkan Yivan. Yivan yang berjalan mengikuti bocah itu, ia pun tidak menduga dengan apa yang ia lihat di depan matanya. Karena ternyata di depan sana Yivan pun memang tidak dapat melihat apapun. Tapi Xiao Sanji pun percaya ada sesuatu di balik itu semua. Ia yang menggenggam tangan Yivan, tiba-tiba ia menyeret Yivan untuk masuk ke dalam sana. Dan bam! Yivan pun masuk ke dalam pasir yang ada di depannya. Dan Yivan pun cukup terkejut dengan apa yang ia lihat. Karena tiba-tiba ia masuk ke dalam suatu tempat lainnya. Dan di sana juga Yivan pun merasakan ada sesuatu yang berbeda. Ya, di sana Yivan pun mulai dapat merasakan aroma darah yang sangat kuat di tempat ini. Yivan yang memantau sekitar, ia pun cukup beruntung karena dengan adanya bocah kecil ini yang bersama dirinya. Dan jika tidak, ia pikir pasti ia akan tewas di tempat arai ilusi itu. Dan ia pun tidak menyadari kalau ada tempat seperti ini di dalam arai ilusi.
Ivan yang melihat Sanji tiba-tiba menangis membuatnya pun cukup heran dan bertanya ada apa ini. Tapi di sini bocah kecil itu pun mengatakan kalau ia tidak tahu kenapa ia menangis. Ia hanya mencium aroma dari batu yang ada di depannya ini. Dan ia tidak menduga dan tidak dapat menahan diri untuk tidak bersedih dan juga tidak menangis. Ivan yang melihat ada batu besar dan ia menganggap sebagai pilar. Ia pun bertanya-tanya di dalam hatinya, sebenarnya pilar raksasa ini apa? Dan ia yang melihat puncak pilar ini diselimuti awan dan petir ungu di atasnya, membuat Ivan pun cukup bingung. Karena seharusnya dengan kekuatan petir tingkat 12 yang ada di atas sana, pilar ini seharusnya akan hancur lebur. Tapi kenapa pilar ini masih kokoh berdiri dan menunjukkan kalau pilar ini memang sangatlah luar biasa. Di sini Ivan pun kembali berpikir, apakah benar Kaisar Surgawi sebodoh itu? Ia meninggalkan suatu jejak untuk dapat keluar dari tempat ini. Dan dengan meninggalkan batu dan juga bau yang ada di tempat ini sebagai petunjuk untuk jalan keluar. Tapi Ivan pun yang menyentuh pilar itu, ia dapat merasakan sesuatu di dalam sana. Ia merasakan ada suatu aura yang sangat kuat dan juga sangat liar. Dan Ivan pun sadar kalau ini adalah aura milik binatang roh. Dan Ivan pun menyadari kalau ini bukanlah dari binatang roh biasa, tapi binatang roh suci. Kenapa Ivan dapat tahu ini semua? Ya, karena ia memiliki buku milik kaisar kuno di masa lalu. Di sini Ivan pun tahu kalau di zaman kuno ada 5 binatang roh suci yang dapat berdiri berdampingan. Bahkan kaisar kuno pun yang sudah berada di ranah puncak dari kultivasi juga tidak dapat berani mencoba melawan para binatang roh suci ini. Dan hanya ada satu kaisar terkuat yang dapat dibandingkan dengan mereka semua. Dan Ivan pun menebak salah satu binatang roh suci yang ada di tempat ini adalah Soaring Killin, yang terlihat seperti naga yang memiliki badan seperti seekor kuda yang memiliki warna biru. Ivan pun juga tahu salah satu dari 5 binatang roh suci ini memiliki kekuatan setara dengan 10 kekuatan kaisar kuno. Dan di sini Ivan pun hanya dapat menemukan satu buah kakinya saja. Ivan pun menerka-nerka siapa yang telah membunuh hewan suci ini. Ivan pun menebak apakah mungkin ini bukanlah tempat reruntuhan kuno, tapi tempat milik rumah jagal kaisar kuno. Tapi tiba-tiba di sini Ivan pun langsung tersentak ketika ia melihat Xiao Sanji melakukan sesuatu dengan salah satu pilar ini. Ia mencoba mengangkatnya dan memindahkan benda besar ini, dan hal itu pun langsung dihentikan oleh Ivan. Ia mengatakan apa yang dilakukan oleh bocah nakal itu. Ivan pun mengatakan kalau benda inilah yang telah melindungi mereka dan kenapa ia malah mencoba memindahkannya. Dan jika benda itu jatuh, maka mereka semua yang ada di bawahnya pasti bakalan tewas. Tapi di sini bocah ini pun mengatakan kalau ia tidak tahan lagi melihat benda ini disambar petir ungu terus-terusan, dan hal itu pun melukai hatinya. Mendengar itu, Ivan pun kembali tersentak dan ia pun berpikir dan juga sadar kalau sepertinya Xiao Sanji ini atau Gu Santong ini adalah keturunan dari Soaring Killin. Hal itu dapat Ivan simpulkan mengingat kekuatan yang sangat luar biasa ini dan juga melihat Xiao Sanji ini memiliki suatu penciuman yang sangat tajam, sama seperti yang dimiliki oleh Soaring Killin, dan hal ini pun cukup masuk akal. Ivan pun juga memanggil Xiao Sanji dan ia mengatakan untuk tidak memindahkan benda itu. Dan jika ia melakukannya, maka binatang roh suci dan juga leluhurnya pasti akan bersedih di surga sana. Ivan juga mengatakan sebenarnya tidak masalah jika dirinya yang mati. Tapi jika Xiao Sanji yang mati, maka pilar ini pasti akan bersedih. Karena di dunia ini tidak ada yang menginginkan keturunannya ikutan mati. Mendengar itu, Xiao Sanji pun bingung. Keturunan? Apa maksudnya ini? Apakah ia memiliki keluarga? Ivan pun menjelaskan kalau bocah ini merasakan kesedihan ketika melihat kaki dari Killin ini yang tersambar petir terus-terusan, yang menandakan mereka memiliki suatu hubungan di balik ini semua. Dan pilar ini akan merasa bersedih jika pilar ini yang ditinggalkannya tidak dapat melindungi keturunannya dengan baik. Gu Santong yang mendengar itu, ia pun meletakkan pilar itu kembali ke tempatnya. Dan tiba-tiba, weh! Ivan pun langsung muntah darah kembali. Ia kembali merasakan sesuatu di dalam tubuhnya yang tidak dalam kondisi yang baik-baik saja. Dan sepertinya ia akan segera menemui ajalnya.
Dan tentu saja hal itu membuat Gu Santong ini panik karena ia baru saja mendapatkan ayah angkat udah mau mokat lagi. Apalagi di sini Yifan pun memberikan semua cincin dimensi miliknya agar jika dirinya tewas nanti, bocah itu tidak kekurangan makanan dan dapat tumbuh dengan cepat dan juga dengan kekuatan yang dimilikinya. Seharusnya bocah itu tidak kesulitan untuk mencari jalan keluar dari tempat ini. Mendengar wajengan dari Yifan yang sakaratul maut tentu saja membuat bocah ini pun bersedih. Dan di sini Yifan pun juga kembali berpikir kalau selama ia hidup tidak pernah berbuat baik, tapi setidaknya kali ini sebelum akhir hayatnya ia dapat berbuat baik. Melihat Xiao Shanji yang merengek membuat Yifan pun kesal dan ia mengatakan, "Oi, gua belum tewas bangke." Yifan pun juga mengatakan setelah ia benar-benar tewas nantinya, ia takut bocah hijau ini akan kesepian dan untuk menemaninya ia akan memberikan telur dari Thunderbird ini. Dan Yifan pun berencana membuatnya menjadi teman dari Xiao Shanji ini. Tapi tiba-tiba Yifan pun terkejut ketika telur itu pun kembali retak. Dan dari dalam telur itu ternyata kini muncullah seekor anak burung dari Thunderbird. Melihat anak burung itu tumbuh dengan sehat membuat Yifan pun sedikit senang. Karena biasanya burung Thunderbird akan hanya dapat tumbuh menjadi bis tingkat 6. Dan hal itu jika ia diinkubasi menggunakan petir biasa. Tapi karena ia mendapatkan inkubasi dari petir ungu, sudah jelas kalau Thunderbird ini pasti akan menjadi sosok monster yang sangat mengerikan di masa depan. Tapi di sisi lain, Gu Santong pun langsung kabur. Ia meminta agar Yifan menyingkirkan burung itu dari dirinya. Dan Yifan pun bertanya kenapa Xiao Shanji ini kabur. Ia tidak perlu takut dengan burung kecil ini karena di dalam tubuh burung ini hanya ada petir ungu tingkat 1. Dan hal itu pun tidak cukup kuat untuk menyakiti Yifan, apalagi dapat menyakiti Gu Santong. Yifan juga mengatakan kalau burung kecil ini adalah adik dari Gu Santong itu. Jadi jangan begitu dengan adiknya sendiri. Yifan pun yang sedikit usil, ia menyuruh burung kecil itu untuk mengejar dan mendekati bocah hijau yang ada di sana. Dan benar saja, burung ini yang sepertinya memiliki suatu kecerdasan, ia pun paham apa yang dimaksud oleh Yifan dan ia mulai berlari dengan sangat senang menghampiri Shanji yang ketakutan. Di sisi lain, Xiao Shanji yang benar-benar ketakutan dengan burung kecil itu, ia pun melemparkan batu-batu yang ada di sekitarannya untuk mengusir burung kecil itu. Tapi ternyata burung kecil itu pun dapat menghindarinya dengan sangat mudah. Bahkan ia pun bersenang-senang melewati halang rintang itu. Semakin dekat dengan burung itu, semakin panik pula bocah hijau ini. Dan di sebelahnya ia menemukan ada satu buah batu yang dapat ia gunakan untuk mengusir burung itu. Dan Xiao Shanji pun mengambil batu itu untuk mengusirnya. Tapi di sini bocah hijau ini pun terkejut kenapa batu itu tidak dapat ia angkat begitu saja. Dan hal itu membuatnya geram dan ia merasa tertantang untuk mengangkat batu itu keluar dari dalam tanah. Dan Yifan pun yang melihat batu itu ia pun tersentak karena batu yang diangkat sama bocah itu ternyata ukurannya sangat besar luar biasa. Yifan yang melihat itu ia cukup terkejut dan menyuruh bocah itu untuk meletakkan batu itu. Tapi sayangnya ia terlambat. Bocah hijau itu telah terlanjur melemparkan batu itu kepada burung pipit itu dan BAM! Yifan pun di sini cukup heran dengan juga terkejut dengan lemparan dari bocah hijau itu. Tapi yang membuat Yifan terkejut adalah burung itu ternyata dapat menghindari lemparan batu itu. Bahkan ia dapat memberikan ekspresi bingung. Begitu juga dengan bocah hijau ini dan ia juga tidak menduga dengan apa yang terjadi di depan matanya. Dan mereka bertiga pun sama-sama bingung. Yifan yang melihat batu itu lebih detail, ia pun merasa kenal, kayak kenal gitu pikirnya kan. Dan ternyata batu itu adalah batu bayangan, yang merupakan sebuah batu yang dapat dikategorikan sebagai harta karun. Dan Yifan pun juga tidak menduga ia dapat menemukan harta karun langka di tempat ini. Harta karun yang digunakan oleh patriark untuk mewariskan teknik rahasianya. Dan hal itu pun membuat Yifan bersemangat dan meminta agar Xiao Shanji memecahkan batu ini untuk dirinya. Tapi berbeda dengan apa yang dipikirkan sama bocah hijau ini. Xiao Shanji pun mengira kalau Yifan marah kepada dirinya dan juga menghukum dirinya dengan cara menyuruhnya memecahkan batu itu.
Di sini Ivan pun mengatakan kalau ia bersyukur kalau bocah itu sudah sadar dengan kesalahannya yang menimpuk adiknya sendiri dengan batu. Dan Ivan pun sangat senang akan hal itu. Tapi di sini Ivan pun mengatakan kalau ia benar-benar meminta agar bocah ini memberikannya suatu bantuan untuk memecahkan batu itu. Dan tanpa menduga bocah itu pun langsung bersemangat dan ia sangat bersemangat untuk memecahkannya. Dan bam! Bocah hijau ini pun benar-benar menghantam batu itu dengan tinjunya yang sangat kuat. Dan dari dalam batu itu ternyata keluarlah suatu pancaran energi yang cukup kuat. Pancaran energi yang berupa suatu kesadaran seseorang yang terlihat seperti sosok manusia. Dan di sini Ivan pun tahu kalau penampilan itu menyerupai pimpinan dari 10 kaisar kuno, yaitu Kaisar Surgawi. Kini bentuk kesadaran Kaisar Surgawi ini pun berbicara. Ia mengatakan kalau Ivan merupakan bocah yang sangat beruntung karena telah menemukan batu bayangan, dan ia mengatakan kalau Ivan merupakan bagian dari keluarganya. Dan ia juga memberikan seni bela diri miliknya, yaitu seni bela diri mata kekosongan surgawi. Mendengar kalau ia akan mendapatkan hadiah itu membuat Ivan pun tersenyum jahat karena ia tahu hadiah ini benar-benar sangat menguntungkan untuk dirinya. Bahkan Ivan pun juga tertawa lepas. Hal itu Ivan lakukan karena ia tahu dan juga pernah mendengar kalau Kaisar Surgawi memiliki 2 kekuatan besar, yaitu mata kirinya yang berupa mata emas petir ungu dan mata kanannya yang merupakan mata kekosongan surgawi. Dan mata kekosongan surgawi merupakan kekuatan magis yang jauh lebih besar daripada kekuatan mata petir ungu. Dan ini juga merupakan suatu teknik mata tertinggi dari teknik penglihatan. Shoshanji dan juga burung pipit ini yang melihat Ivan melakukan kultivasi dan terus-terusan tertawa selama 3 hari membuat mereka pun cukup bingung. Sedangkan saat ini Ivan pun masih mendengarkan tentang kesadaran ini yang berbicara kepada dirinya. Dan ia juga mengatakan kalau jika saja Ivan memiliki tekad yang kuat, maka Ivan bisa saja mendapatkan kekuatan ilahi tertinggi yang dapat membuatnya tak terkalahkan. Dan mata petir yang ada di sebelahnya juga didapat dari mata kekosongan ini. Dan jika Ivan berbakat dan juga cerdas, maka Ivan akan mendapatkan kekuatan ini di masa depan. Dan jika Ivan bakatnya tidak cukup bagus, maka ia menyarankan agar Ivan pergi mencari batu bayangan lainnya yang dapat membantunya berlatih. Tapi jika Ivan ingin mengikuti jejaknya dan memiliki kekuatan yang sama seperti dirinya, maka berhentilah di tempat ini dan berlatih di sini. Melihat Ivan yang tiba-tiba saja berdiri setelah ia duduk dan betapa selama 3 hari, membuat bocah hijau ini pun bertanya, "Ada apa, ayah?" Waduh. Dan Ivan pun mengatakan kalau tidak ada apa-apa, nak. Waduh. Tapi di dalam hatinya, Ivan pun sedikit ragu dengan pesan yang ia terima dari Kaisar Surgawi itu. Karena sepertinya Kaisar Surgawi tidak ingin ada generasi di bawahnya yang dapat mempelajari mata petir ungu. Kini bocah hijau ini pun bertanya kepada Ivan, jika ayahnya menginginkan batu bayangan lagi, maka ia akan pergi keliling dunia untuk mencarinya untuk Ivan. Tapi Ivan pun menolaknya. Ia mengatakan kalau mata petir ungu tidak ada hubungan dengan dirinya. Tapi di sini Ivan pun juga masih memiliki suatu keraguan. Ia tahu kalau pesan yang ditinggalkan batu cermin itu merupakan pesan yang ia siapkan untuk keturunannya. Dan bagaimana bisa ia datang ke tempat ini dan juga ingin memanfaatkan dirinya yang merupakan kaisar iblis yang terlahir kembali. Dan ia juga curiga kenapa ada kakek kilin di tempat ini. Ivan pun merasakan kalau ini semua sepertinya terlalu kebetulan. Shoshanji yang tahu kalau Ivan mendapatkan hadiah mata kekosongan, ia pun bertanya apakah Ivan dapat menyembuhkan dirinya sendiri dengan menggunakan mata sihir itu. Mata yang baru saja ia dapatkan itu. Hal itu ia tanyakan karena bocah ini pun menyadari kalau luka yang diterima oleh Ivan berasal dari petir ungu. Dan ia rasa mata yang didapatkan oleh Ivan dapat menjadi obatnya. Mengingat petir ungu ini berasal dari kekuatan mata yang disempurnakan dari mata petir ungu. Dan hal itu pun dibenarkan oleh Ivan kalau mata kekosongan ini yang baru saja ia dapatkan dapat menyembuhkan lukanya. Di sini Ivan pun juga meminta kepada bocah hijau ini dan juga burung pipit ini yang ia beri nama Xiaoir
untuk berjaga-jaga sendirian karena Ivan akan pergi melakukan pengasingan untuk menyembuhkan lukanya. Ivan juga mengatakan kalau dirinya tidak tahu kapan ia akan dapat keluar dari tempat pengasingan. Dan Ivan pun juga meminta agar mereka tidak jauh-jauh daripada dirinya. Dan yang terpenting, Ivan meminta mereka semua untuk melindungi diri mereka sendiri selama ia pergi. Kini Ivan pun mengaktifkan lingkaran sihir di depannya. Dan ia pun mulai masuk ke dalam lingkaran itu untuk melakukan pengobatan. Dan selesailah alur cerita dari Magic Emperor chapter terakhir ini 284 atau 285 ya gitulah. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.